Selamat malam. Kali ini aku tidak akan menulis tentangmu. Tidak. Aku tidak akan menulis tentangmu. Tapi mengapa pena ini semakin lama semakin menarik jemariku untuk terus menulis di atas kertas? Ya, pena ini semakin lama semakin menarik jemariku untuk menulis segala hal tentangmu. Kamu curang. Bagaimana bisa aku mengungkapkannya lewat untayan puisi? Sementara kamu hanya membaca tapi tidak dengan membalas. Bagaimana bisa aku menggambarkan yang indah? Padahal memang sebenarnya kamu indah, bukan? Kamu tak kalah indah bagaikan matahari yang menyukai pagi. Pagi yang membuat jiwaku pecah dalam kesunyian. Kamu tak kalah indah bagaikan rindunya Adam kepada Hawa. Ya, rindu Adam kepada Hawa sebesar itu. Ya, aku hanya bisa menggambarkannya lewat sebuah kiasan. Kiasan yang tidak akan pernah kamu mengerti. Sebagaimana memahami perasaan si jiwa pesuruh manja. Enggak. Puisi karya Ara. Bentar ya. Ara maksudnya. Iya. Tadi abis puisi dia gokil. Udahlah, tanpa basa-basi. Kita ngomong yuk. Ayo. Ini hari ini kita ngomongin apa? Ini siapa sih? Kayak biasa Bray, kita ngobrolin yang udah-udah. Apa tuh Seni ngomongin? sama cinta sih. Makanya ini kita kedatangan orang tiga raksa. Wah, gila. Pernah nggak lo ke tiga raksa? Enggak lah. Pernah anjing. Belum pernah. Pernah. Anjing, capek gak? Capek ya? Tiga raksa. Benar, Oh. dia orang tiga raksa cuy. Coba lu tanya dah, gue udah males. Kok malu? Lu ada apa? Oh, ini bahan puisinya nih. Iya. Enggak kosong. Oh, kosong. Kosong. Wah, berarti dia bikin sendiri, Blay. Bener. Dia cuma gini kawan-kawan, gila. Sebenarnya ini aksara, cuy. Enggak boleh. Iya nih, jadi dia ini namanya Ara dari Tiga Raksa ya. Iya, udah salam kenal. Fadil. Yo. Ya, selamat datang kita Wisnu. di kita Kongo ya. Iya. Kita sebelum belum pernah ketemu kan? Belum. Tuh gue Oh iya, ini mana nih minuman buat dia nih? Adam. jangan. Apa? Itu ada di syairnya dia cuy. Oh iya. Ada. Tapi lu nggak dengerin tadi karena lu dipojokan aja. Gue dengerin cuy. Jadi Hawa itu merindukan si Adam. Oh. Nabi Adam itu. Karena kan menurut kisahnya itu dipisah kan. Oh iya benar. Tapi enggak, maksudnya nggak jadi dari. Ya udah cukup. Ya, itu segitu aja. Si Adam yang itu bermasalah. Iya. Nyusul ya. Abis nih. Nama siapa itu? Nggak tahu, Jin. Oh iya, ini ngomong-ngomong soal puisi nih. Soalnya dari kemarin nih, Ra, gua sama Wisnu ngobrol-ngobrol tentang sama-sama musisi. Jadi ke musisi gitu, terakhir Bejo Hari sama Tunas Muda. Benar. Iya itu. Kalau Bejo Hari kan liriknya apa musik-musiknya stoner rock gitu kan. Iya. Tunas Muda folk. Nah, kalau lu sendiri nih, Ra, di puisi ini lu mulai main puisi kapan, Ra?
Gue itu mulai suka dulu ya, dari Suka? suka, dari Oh, suka. iya. Gue dari suka itu dari sama tapi gue juga suka. Iya. Gue cabut. Jangan. Gue nggak boleh tiga-tiga sana, gue cabut. Lanjut. Saya baper. Terus Kalau gue mulai suka itu dari SMA. Kan SMA? gue tuh SMA itu kan kalau di sini kan biasanya IPA IPS. Kalau di sana tuh ada IPA IPS bahasa. oh iya, gue juga ada. Oh ada. Tapi bukan sekolah gue, tapi gue tahu. Oke. Oke. Nah terus gue tuh nggak ngambil IPA IPS, tapi gue ambil bahasa karena gue emang juga suka sastra gitu kan. Widih. Dari situ tuh satu SMA ada mata kuliah lagi, ada mata pelajaran sastra Indonesia. Nah itu tuh kayak ngebahas tentang sastra pujangga, terus kayak ngebahas tentang Majas. Gitu dari itu gue seneng tuh ngebahas bahasa kayak gitu, ngebahas tulisan indah kayak gitu. Wih, kelas. Makanya dari satu SMA sampai sekarang masih seneng baca puisi. Terus pas lu udah baca puisi, lu mulai ngaplikasikannya itu gimana tuh? Kalau gue mulai mengaplikasikannya kan karena sepemahaman gue puisi itu ungkapan perasaan si penulis gitu kan. Iya, benar. Jadi ketika kayak gue merasa lagi sedih atau gimana, gue nggak bisa ngomong sama siapa nih, gue nggak bisa sama dia, gue ngungkapin lewat puisi. Gitu. Karena itu cukup kayak gue sama dia aja nih yang tahu si puisi ini kayak gitu. Oke. Omongan lu kagak berkelima ya soalnya. Kagak paham gue tapi oke lah sih. Oke. Nah, terus kalau Saya misalnya mirip Derry cuy. Gary salut. Derry. Gue dengernya Gary. Derry. Gue dengernya Gary. Mulut tuh gak jelas dah. Iya dia kayak Derry. Diary ya? Iya. Diary benar, diary. Ya kayak gitulah. Jadi kayak dia cerita historinya dia. Kayak, biasanya kan kalau diary itu kan kayak misalnya hari ini gue melakukan apa gitu kan. Dia lebih condong kayak keseharian. Oke, kayak menulis apa yang dia udah dilakukan sehari-hari gitu. Gue pernah nyoba melakukan itu gitu di saat gue kuliah tapi angot sih gue sifatnya, jadi gue lepas aja. Lagi juga yang lu tulis kan negatif semua kan. Daftar yang baca kan. Iya. Bahaya itu. Tapi kan diary kan biasanya buat sendiri kan. Takutnya diambil orang kan, namanya orang kan iseng kan kita nggak tahu. Tapi bisa juga dari diary itu lu jadi langsung nulis gitu. Bisa dan Serius lu? Serius. Bener bisa. lu? Karena lu udah jadi karena lu udah terbiasa nulis di diary, jadi kayak apa-apa tuh pengen ditulis gitu. Jadi tuh lu ada potensi itu juga untuk nulis kayak gitu. Oh iya, Gue juga awalnya gitu kok, diary gitu. jadi kasar sendiri ya. Iya. Oh iya, sama nih. Gue orang yang nulis bisa. Gue kalau gue tuh orangnya gerahan aja. Iya bener. Sama emosian juga. Enggak. Gue setuju. Cabut lagi. Jangan dicurhatin di sini. Enggak, ini gue mau nanya nih. Jadi kan gue kalau misalnya nulis itu bisa. Cuman kalau misalnya buat ngaplikasikan atau kayak contoh misalnya puisi itu kan harus dari perasaan ke perasaan gitu kan. Cara gimik muka, mimik mukanya semua segala macam itu harus bisa. Iya. Gue tau pasti arah pikiran lu kemana. Iya, kayak gitu. Itu gimana cara belajarnya, Ran? Buat teman-teman luar sana mungkin pengen bisa belajar puisi gitu. Puisi. Terutama nih kita semua berlima belum ada yang bikin puisi, belum pernah ada yang nampilin kayak tadi lu. Belum pernah ada. Belum ada. Ya, makanya. Sahal pernah. Dia menampilkan puisi tentang apa tuh waktu itu? Marsinah dia. Iya serius. Masih yang kita lupa. Di sana Marsinah kan di Marsinah. Enggak lanjut. Gua tuh baru inget lagi. Padahal itu permasalahan internal. Cabut aja. Ya dia si Sal ini produser kita tadi dia pernah menampilkan puisi tentang Marsinah diiringin lagu ini apa Indonesia Pusaka kalau nggak salah. Dia pernah menampilkan tapi gua nggak tahu dia puisi siapa, puisi dia sendiri atau gimana gitu. Oke. Berarti dia doang belum nulis. Kalau gua belum, gua pribadi. Gimana tuh teknisnya buat nulis gitu. Iya. Nulis Kan dan kalau- cara mengaplikasikannya itu kan gimana? kalau misalkan kita dari mulai suka, kita udah mulai suka puisi kayak gini terus kita baca, pasti ada rasa kemauan untuk menulis juga gitu. Kayak mencoba, contohnya dari hal kecil yang tadi gue bilang, kayak misalkan gue lagi sakit hati nih, lagi putus cinta gitu, gue coba untuk menulis di sebuah puisi. Nggak apa-apa yang kayak kata-kata yang lebay, kan ada juga majas hiperbola. Betul, gitu. hiperbola. Itu nggak masalah. Mungkin beberapa orang kayak ngebaca, kok lu lebay banget sih, tapi kan itu majas gitu. Iya. Kita bisa beranggapan kayak gitu. Betul. Jadi dari hal-hal kecil yang kita alami, mungkin dari masalah sama pacar, sama keluarga atau kayak gimana, itu Betul. masalah di masyarakat pun tuh bisa ditulis puisi gitu. Jadi dari hal-hal kecil yang lu rasa kiranya perlu nih untuk ditulis gitu, kayaknya perlu nih, yaudah nih gua tulis gitu.
Tapi oke, sorry gue potong. Tapi pernah nggak lu nulis tentang lu sama pacar lu dulu gitu apa sekarang? Pernah. Dulu sekarang nggak? Kalau sekarang udah jarang nulis ke puisinya, paling kalau misalkan lebih kayak ke prosa kali ya. Prosa. Prosa tuh apa tuh? Kalau prosa sama aja kayak puisi, cuman dia ada ceritanya. Oke. Oh berarti kalau misalnya lu tulis tuh ada ceritanya tuh? Ada ceritanya pasti. Kadang kalau tadi tuh yang kayak gue bacain, itu kan lebih maknanya lebih ke kiasan metafora. Oke. Jadi kayak gue cuma pengen gue sama puisi gue doang tahu, dia nggak usah tahu gitu. Oke. Ya. Makanya nggak ada bait di mana aku hanya bisa mengungkapkan lewat sebuah kiasan tidak kamu mengerti. Jadi ketika dia baca dia nggak tahu nih buat siapa, jadi cuma gue doang yang tahu. Gila. Metafora ya itu. Metafora. Metamorfosis. Gila. Berarti emang ya berarti nggak sembarangan juga ya, maksudnya kita juga harus bikin puisi itu harus memperhatikan gitu ya. Iya, majasnya juga dipakai. Sebenarnya kalau misalkan kayak mau langsung dituangin aja itu nggak apa-apa, bisa. Oke. Nah, lu sendiri kan lu bilang katanya lu baru mengenal puisi, tadi gue dengar dari SMA ya. Berarti lu pertama kali nampil puisi gitu kan ya, untuk kita bicaranya mayoritas ya. Kalau mayoritas kan lebih menunjuk gigi, ya maksudnya untuk nampil rata-rata laki ya, lebih mayoritas laki-laki lah. Nah ini cewek itu kan maksud gua, kalau cowok kan kayak bodo amat gitu cuek kan. Iya. Cewek tuh jarang, cewek itu biasanya memperhatikan, perhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya kan diperhatikan banget semuanya. Nah maksud gua, lu menampilkan puisi itu emang lu nggak apa sih namanya kalau nervous gitu kan? Deg-degan iya. Gimana? Gua itu aja kalau nervous aja mules gua. Iya, tapi benar nervous. Ada yang enak, ada yang mules. Gua mules, kalau gua versinya mules, gua sampai gua bener-bener berak. iya, gua kira gua nggak jadi puisi. Gua berak. Ternyata mules aja 2 hari belum berak. Nah, itu gimana tuh cara ngatasin rasa nervous di dalam diri itu gimana tuh, Ra? Kalau gua cara ngatasin nervousnya itu sebenarnya kan karena gua udah seneng di puisi, terus gua juga kayak baca-baca sajak tuh seneng gitu kan. Terus gua lihat di YouTube kayak orang-orang suka baca sajak, kayak gua ngerasa gua tuh ngeliatnya yang ceweknya kayak gua ngerasa gua harus bisa nih kayak gini. Jadi kayak ada tantangan diri sendiri gitu. Masalah nervous tuh kayak belakangan, yang penting gua pengen nih kayak gini, belajar coba gitu. Akhirnya kan gua ikut teater, terus belajar gitu kan, belajar baca-baca saja, terus dilatih olah vokalnya kayak gimana gitu. Karena emang orang yang masuk teater udah harus memahami risiko depan panggung kayak gimana gitu, ketemu orang banyak, itu kan pasti kita harus mengesampingkan nervousnya itu. Kayak gitu kan. Jadi pas udah, sebenarnya sih kalau misalkan masalah di belakang panggung kayak deg-degan nih, pas udah di depan panggung kayak selamat malam tuh langsung hilang semua. Gitu? Langsung lu tuh seolah tuh langsung jadi diri orang lain di situ. Lu pas ngomong tadi selamat malam, gue deg-degan aja. Serius anjir, kayak wah udah masuk serius nih, udah makanya gue geser kan tadi. Karena gue udah ngeliatnya ini aja. Iya, jadi langsung nyatu sih, baik puisi sama diri lu tuh langsung nyatu, karena kan sebelum tadi kan gue bilang ya, sebelumnya tuh ada di desainnya kayak bentar dulu, itu gue nyari emosinya dulu. Benar. Biar gue dapet nih, harus kayak gini kayak gitu. Jadi pas ketika lu udah mulai satu bait pertama di sajak atau di puisi, itu pas nervous tuh langsung jatuh, langsung menikmati alur puisinya aja gitu, langsung dibacain. Dia kalau misalnya nyari emosi gampang loh. Dia bilang, nyari emosi gampang. Pokoknya jangan salah kata sama gue. Gue pukul langsung. Nggak cowok sama cewek, gue pukul aja gue matanya. Nggak boleh ini sama rata. Nggak boleh. Iya. Tapi tadi gue potong tadi. Lu sebut teater. Lu pernah main teater? Main teater. Wih, di mana tuh? Ada di Tiga Raksa. Gue kan dari SMA. Gue tuh teater 3 tahun. 3 tahun? Dari SMA berarti kelas 1? Dari SMA kelas 1. Dari kelas 1. Gue teater awalnya itu di kayak ekstrakurikuler gitu. Ya, eskul. Gue masuk, terus tiba-tiba kayak ada dari orang luar kayak dia tuh kayak pelatih gitu ya pada teater, kayak mau ngerekrut. Kayak gitu. Saya mau bikin komunitas namanya Kompas, komunitas makan sastra. Wih, mantap. Bukan Kompas TV. Bukan, tapi kalau Kompas TV bukan Kompasiana juga. Bukan Kompasiana, tapi kalau mau masuk bisa. Kompas bisa masuk sini. Terus abis dia mau bilang mau ngerekrut, ini tuh baru banget, gue tuh angkatan pertama di Kompas itu. Oh iya, berapa orang total? Ada sekitar 12 apa 15 gitu. Berarti kalau di bola cadangan 1 ya? Benar. Wasit jangan lupa. Oh iya benar. Wasit goblok. Beda.
Ya lanjut. Lanjut terus. Terus pas udah mau, dia bilang saya mau bikin komunitas pekan sastra gitu, berkecimpung di dunia teater, kayak seni, kayak gitu dah. Terus ya udah siapa aja nih yang mau gitu. Akhirnya gue nggak tanggung karena gue suka gitu kan, karena gue suka di puisi gitu. Terus karena gue juga senang, gue tuh anaknya senang acting. Betul. Bener emang maksudnya bener tadi gue perhatiin, maksudnya tadi gue perhatiin kayak gitu. Tapi sebelum ini ada kayak pernah kenal dia. Iya, karena gue anaknya senang acting gitu kan, senang nonton film. Jadi pas oh teater nih gitu, gue tuh taunya teater tuh cuman acting doang waktu itu. Oke. Belum banyak tahu ininya banget. Akhirnya ya udah gue masuk. Matanya gue belajar puisi juga, belajar pajak juga kayak gitu. Akhirnya udah dari situ gue belajar baca, dilatih olah vokal segala macem. Vokal untuk apa, penyanyi? Baca saja, Oh, jadi baca biar saja. suaranya lantang kayak tadi berat. Oke. Kalau misalnya di ini ada vibra. Iya. Vibra. Oke. Keren. Berarti dari puisi, lu berarti puisi itu dulu dikenal di pas kelas SMA lah ya, awal-awal Iya. SMA lu puisi belajar, terus lu ditambah ada yang ngajak lu buat teater gitu ya, lu ikut. Dan lu bahasanya itu ada wadah lu lah ya, Iya. akhirnya lu main di situ. Dan ternyata tadi lu tampilin tuh itu puisi lama, puisi baru. Puisi lama. Terus Ra, lu dari puisi itu ada nggak sih yang lu bisa ambil? Kayak contoh misalnya lu bikin puisi nih, terus kayak lu dapat benefit, lu lagi merasakan sesuatu yang senang, cinta, lu terus di puisi dan itu ternyata lu banget puisinya. Ada. Beberapa. Apakah bikin sekarang? Hah? Oh enggak. Enggak. Ini gimana? Coba ceritain, Kak. Ada sih beberapa, karena kan kalau gue nulis puisi kan emang dari perasaan gue sendiri ya. Jadi Iya. kalau pas gue baca, Benar. pas gue baca nih kayak emang yang gue alami, terus ketika orang lain baca, dia ngerasa kayak oh kayak gue juga ya, itu kesenangan gue di situ. Jadi kayak ada keuntungan di diri gue, ada orang lain juga kayak Feel-nya gitu. sama gitu. Iya, jadi gue bikin puisinya yang ibaratnya yang orang tuh bisa Bisa ngerasain rasakan juga. Iya. Kayak contoh misalnya lu dengerin lagu, ih gue banget Nah, gitu. iya, gitu. Dan lu kalau misalnya ada dengerin puisi lu, mungkin dia ngerasa kayak apa yang lu rasain. Kayak gitu. Nah, terkait puisi nih, tokoh puisi kawan yang kamu bukan ya? Sastrawan. Sastrawan. Berarti sastrawan yang lu jadiin influence siapa? Sapardi, almarhum. Almarhum Pak Sapardi. Oh, Iya. enggak lama Berlayar ke Depok di waktu pagi tau lu? Enggak dong. Enggak, tapi enggak lama kan meninggal. Iya. Belum lama dia kok kalau nggak salah pas ada lagi pandemi juga. Iya. Iya. Pas lagi awal-awal. Almarhum Pak Sapardi. Itu dia rumahnya dekat ini, Play. Situ Komplek dekat. UI. Komplek UI, Iya. Komplek UI. Yang dekat UNJ Iya, benar. Nah, emang waktu itu juga sempat tuh kita ke sana. lewat. Oh, lewat ya. Itu kan yang kita ngincer kakek-kakek yang mau ditabrak. Iya. Iya, situ. Terus selain Sapardi ada nggak yang lain gitu? Kalau untuk cara penyampaiannya itu Di mimiknya. enggak Oh, dari enggak. penulisan puisinya itu gitu. Yang gue suka tuh dari Pak Sapardi. Heeh. Dari kalau misalkan kayak belajar kayak mengibarkan kayak kiasan-kiasannya gitu. Jadi orang mengartikannya tuh kayak gimana. Saya nunggu Mira Aji Dharma. Widih. Siapanya? Oh iya benar. Iya, Oh, dia apa? juga. Enggak. Di rumah Irama. Bukan. Angling Dharma. Siapa serius? Saya nunggu Mira Aji. Seno. Oh iya, gua tahu yang Banan yang orang IKJ. Iya, betul. Keren. Nah, kalau gua tuh dulu kalau misalkan puisi tuh yang orang-orang sastrawan itu, yang puisi tuh yang gua sukain tuh almarhum W.S. Rendra. Wah. Yang ada gue yang paling suka tuh judulnya Pesan Pencopet pada Pacarnya. Itu gue suka. Gue lupa tapi isinya. Tapi gue suka. Tapi lu suka? Suka. Jai. Nah, itu pas apalagi kalau puisinya kolaborasi sama musik. Yang dulu tahu Musik. Iwan Fals, Song Jabo. Song Jabo dan segala macamnya. Kata Takwa, itu keren banget. Takwa. Terus kalau selain W.S. Rendra, gue suka puisi Laila Majnun tuh. Ini salah. Laila Majnun. Iya. Laila Majnun tuh. Aja. Jadi dia tuh kayak ngeliat cewek tuh kayak minum anggur gitu. Dia menikmatinya segala macam. Ada kenikmatan tersendiri dari dia. Benar. Terus ini lagi Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi tentang dia ngadopsi tentang cinta tuh, tapi cinta digambarkannya ke yang maha. Gitu kan. Jadi kan kalau lu kan lebih kayak ranahnya antar sesama gitu kan. Iya. Ya kan, kalau dia itu kayak ranahnya
antar manusia, ada holik gitu. Oke. Itu tuh gua suka gitu sastrawan ini gitu. Gue sebenarnya tuh bisa nulis, cuman gue cuma nggak bisa puisinya doang. Makanya tadi gue nanya lu itu buat diri gue sendiri gimana Tapi cara. nggak bisa nulis, Gue bisa nulis puisi. Nulis puisi kan kata lu kadang menuliskan suatu yang apa yang lagi lu rasakan, gitu kan. Dan tapi kalau misalnya gue suruh tampil puisi gue nggak bisa. Oh iya. Karena gue ngerasa kayak misalnya gue lagi senang, tapi mimik muka gue bisa menunjukkan itu sedih. Gimana? Jadi kalau misalnya ini puisi gue isinya Budak. budak. Bro, kita satu genre. Iya maksudnya kalau misalnya lu nulis tentang cinta nih, iya kan, happy lah, kayak gitu. Tapi gue nggak bisa menunjukkan itu mimik muka gue happy juga, karena mimik muka gue yang terlalu flat atau terlalu kayak gimana gitu. Itu sih yang paling penyampaian emosionalnya. Nah gitu. Cuma kalau emosional nih dia jago. Ya, gua pernah. Apa? Oh itu setuju. Anda tahu kalau jadi emosional? Iya. Anda sebenarnya siapa ya? Nggak tahu ya. Oh. Saya kira ada sesuatu maksud gitu. Itu ya, nah terkait puisi tadi kan lu bahas teater juga kan. Nah, teater tuh, kalau teater kan biasa kita ngeliatnya kenapa kayak panggungnya ya satu panggung aja kan. Iya, teaternya itu. Nah tapi gua berarti ini ada yang teaternya teater gigs. Dream Theater. Baru gue mau ngomongin. Kenapa selalu sama ya? Gue udah tahu banget. Dream Theater. Arah ngomongannya udah tahu kenapa ya bro. Aduh bro. Tapi nih, Ra. Lu terakhir manggung kapan sebelum pandemi? Pandemi nggak mungkin ada dong. Iya. Nah, kapan? Terakhir manggung itu pas gua SMA. SMA banget. SMA kelas 3. Kelas 2. Kelas 2 Kelas 2 mau masuk kelas 3 deh pokoknya. Oke. Terus? Itu. Gua terakhir manggung itu pementasan mimpi basah. Mimpi basah. Pementasan mimpi basah. Iya, namanya mimpi basah. Serius Loh. bener. Iya, serius. Mimpi basah tuh gimana tuh? Maksudnya tentang ceritanya gimana tuh? Iya ambigu banget nih mimpi basah maksudnya Iya. orang kan di luar sana mikirnya mimpi basah. Iya, Mimpi basah itu di sini ceritakan tentang seorang kayak kita tuh mau masuk SBMPTN gitu loh. Kayak mau masuk perguruan tinggi. Dia itu lagi resah gitu. Ini gue mau kuliah di mana? Gitu. Ya. Nah, akhirnya tuh dia itu Mimpi tidur. Nah, dia tidur, akhirnya dia mimpi dia di suatu kelas kayak lagi belajar. Pokoknya endingnya itu dia itu keterima di perguruan tinggi. Oke. Tapi pas dia bangun, dia disiram sama ibunya. Oh, taunya itu mimpi basah. Iya basah deh gitu, basah. Pokoknya benang merahnya kayak gitu lebih. Iya. Itu di situ gue berperan sebagai perempuan yang centil. Perempuan yang centil gitu. Bukan perempuan yang bikin mimpi basah kan? Bukan. Bagus. Iya, rambutnya. Nah, nih gua kalau teater ya, ngomongin teater. Teater nih menurut lo gitu. Terus kayak puisi itu berkaitan gak sih sama kayak cinta gitu. Soalnya kan menurut gua apapun yang lo lakuin asal dan berdasarkan cinta ya bodo amat gitu. Terus ngabrus nih ya kan. Gue kayak harus nyambut. Ini sudah sangat berbahaya. Iya kan berdasarkan cinta ya, semuanya kan berdasarkan cinta. Soalnya atas nama mahasiswa bukan. Itu atas dasar cinta yang hilang panjang umur perjuangan. Itu kan perlawanan. Itu di bait lagu Tanah Sagara gitu. Nah, maksud gua atas nama cinta kan, apalagi cinta yang hilang kita bisa sakit lagi. Iya maksudnya gitu. Iya bener. Gue lucu aja kelihatan gitu loh. Nah, Gimana Ra? lu sendiri gitu. Pandangan lu itu ada nggak relevan sama cinta, terus gimana cara lu bisa mencintai sesuatu itu sampai kayak lu dalemin sampai lu berani nampil itu karena cinta apa karena lu pengen tahu aja? Ini sekalian nih bahas aja nggak sekalian ya itu kenapa itu? Dalam puisi itu. Kan? Lu bisa mencintai sesuatu itu bagaimana lewat puisi? Lewat puisi maksud gue nggak puisi. Gimana itu? Kalau gue bisa mencintai sesuatu itu lewat puisi, gue biasanya lebih mengenal dia lebih dalam lagi gitu. Mengenal dia ini apa? Maksudnya objeknya orang? Iya, pasti orang dong. Kalau Pasti misalkan orang. kayak gue menulis sesuatu, pasti ada sangkut pautnya sama orang. Ya kita mungkin bisa aja. Aku mencintai Allah kayak, atau aku Iya, mencintai bisa. kamu karena Allah kan Ah, gitu. Iya. Tapi kan kalau gue untuk menulis itu pasti ada tujuannya. Oke. Ada tujuannya. Oh gitu. berarti kalau pas itu nggak ada tujuan? Iya ada. Kemana? Ke Tuhan nggak ada. Ada, maksudnya ada tujuan yang mau Mas disampaikan. jangan dipojokin. Tolong. Iya. Ada yang mau disampaikan gitu tentang perasaan
perasaan yang gue rasain gitu. Jadi kalau misalkan cara gue mencintai kan ya, mencintai lewat puisi itu, gue memahami setiap apa yang ada dalam diri dia gitu. Terus gue sampein lewat sebuah majas gitu. Dari situ gue bisa memahami diri dia kalau misalkan kayak diri itu dia kayak begini gitu. Jadi tuh gue bisa tuangin tuh ke dalam majas tuh sebenarnya dari hal yang gak gue tahu dari dia, gue bisa tahu lewat puisi gitu. Kayak gue bisa ngeliat oh dia kayak gini gitu. Jadi kayak gue sampai lewat puisi, lewat kata-katanya kayak begini gitu. Jadi cukup kayak gue yang paham kalau gue mencintai dia aja gitu. Oh, gue tahu itu, kita sebut aja apa, cinta dituangkan di tulisan. Widih, bisa atau enggak tulisan dituangkan cinta. Jadi tulisan dituangkan cinta. Ih, cinta-cinta tulisan Anjay. Ya pokoknya pakai temanya tulisan cinta-cinta ya. Bisa. Tapi ngomong-ngomong, dari tadi kita bahas puisinya dia mulu. Kita nggak bahas dia Blay. Itu latar belakang aja belum tahu, dari arah doang. arah doang, tiba-tiba puisi Adam Hawa. Iya. Tuh. Lu kesibukan apa nih? Kuliah, kerja? Kuliah. Iya, lah kuliah. Apa bro? Jangan nyeret. Lu kuliah semester berapa? Semester 8. Semester 8. Iya. Wih, semester akhir dong. Iya, semester akhir dong. Terus jurusan apa? Komunikasi. Komunikasi. Konsentrasi lu apa? Konsentrasi gue mencintai dia. Mencintai dia, Wiranagara. Bro. Terombang ambing ini. Oke. Bro, cukup lah nyanyinya ya. Iya. Gue ngerasa ke pojok tapi. Karena ada sesuatu. Terus kalau misalnya lu kuliah konsentrasi jurusan broadcast, itu tuh ada nggak sih yang lu dapetin dari ilmu kuliah nih sama puisi lu? Ada nggak sinkronnya? Kalau ke puisi sih gak ada, itu kalau misalnya di teaternya ada. Kalau misalkan sebelumnya kan gue teater itu kayak belajar namanya brainstorming untuk kita ngebahas cerita apa nih yang kita angkat gitu. Terus kita penokohannya kira-kira kayak gimana. Di broadcast itu dibahas gitu. Ada yang namanya kritik film dan TV. Kita ngebahas nilai estetika, instriktik gitu ya. Dibahas di situ. Jadi kayak pas di mata kuliah udah dibahas, gue paham oh iya nih penokohan kayak gini loh. Terus kayak alur cerita tuh kayak gini. Jadi ketika gue ada tugas untuk bikin sebuah naskah film gitu kan, untuk brainstorming itu gue udah paham gitu. Oh harus kayak gimana gitu. Ngambil dari ini gitu. Jadi kayak sebelum di situ tuh gue udah paham gitu sedikit-sedikit. Dan itu pas udah masuk jurusan itu, belajar itu akhirnya makin paham. Tapi mirip sama Ayah ya jurusannya ya. Iya. Gimana kalau digantiin Ayah aja? Bu, ayah. Wah, anjay. Tapi ngomong-ngomong nih, lu di kuliah ini ikut organisasi kah atau apa? Ikut gue organisasi, ini komunitas. Maksud gue komunitas. Apa tuh? Radio kampus. Radio kampus lah ya, radio kampus tuh. Keren. Berarti lu aktif bicara juga ya? Pantesan ngomong lu cepet kayak rapper. Iya, kayak mandir Iya, mantep lu. Iya, terus kalau misalnya di kampus gimana? Ada lagi nggak? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ya coba. Aku banyak. Yang gue mau tanya ini aja sih, kalau misalkan masalah ini ya, kaitan puisi sama cinta nih, maksud gue berarti penggambaran terus kayak penulisan lu gitu, berarti karena lu ngeliat objek yang lu sukain, lu cintain atau lu benci itu lu tulis tuh ya. Nah berarti kalau misalkan gue nih, nah itu isinya dendam semua tuh misalnya. Gue nggak ada maaf, nggak ada baik-baik, itu gue tulis tapi itu gue salah nggak sih? Enggak salah, karena kan emang kita menyampaikan ungkapan hati, aspirasi, perasaan kita sebuah tulisan. Makanya ada kok yang puisi satir gitu kan banyak. Satir ya, kayak gitu, perlawanan gitu salah satu emosional juga kan. Iya. Dan itu nggak apa-apa kan dia luapkan di situ. Bener. Tapi selama lu puisi lu pernah bermasalah nggak sama polisi atau apa enggak? Lu kritik aparat. Iya, udah gitu doang aja. Enggak, kalau misalnya ini Belajar tanyain lah. ini kan cinta nih. Iya. Dari lu mencintai itu bisa lu jadikan puisi.
lu sedih pun bisa jadi puisi, lu senang bisa jadi puisi. Apakah saat ini ada yang lu cintai? Ada. Oh, Ada. Ada ya. itu siapa tuh dia? Orang yang beruntung itu. Ada pokoknya orang yang beruntung yang mendapatkan saya. Bacot. Gua ngopi dulu deh. Gua enak banget idenya. Oh gitu. Iya. Ya itu asal usulnya dari mana? Dia asal-usulnya itu sama kayak gua tuh kampus juga. Oh gitu, satu kampus. Satu kampus. Oh, terus. Yang gua tahu sih dia mencintai gua. Oke. Ya karena bertepuk sebelah tangan gak enak. Iya, betul. Ya benar pasti. Benar. Terus. Tapi lu berarti udah punya pacar tuh. Udah. Dia itu suka puisi juga. Nge-support tuh nggak kalau misalnya masalah puisi? Dia nge-support juga. Nge-support juga. Dia juga suka nulis-nulis juga. Oke. Tapi dia keren gak sih orang cewek? Dia keren banget. Cibos. Keren ya dia. Keren banget. Gue banting nih. Gue enak banget. Oke, ngomong-ngomong soal cinta puisi ini, ada nggak sih pesan-pesan dari lu nih buat orang yang mau memulai puisi Iya. atau orang yang mau mencintai sesuatu gitu lewat puisi itu bagaimana? Coba ada nggak pesan-pesan di rumah buat teman-teman di rumah gitu, penonton kita kongkow, anjay. Kalau untuk orang yang baru mulai untuk menulis puisi, terusin aja gitu. Jangan sampai berhenti di tengah jalan kayak ibaratnya gue tuh pernah di posisi kayak gitu. Oke. Ya, pokoknya kan kita tuh menulis puisi, sekarang kita melihat realitanya orang kalau melihat suatu karya pasti banyak yang jatuhin ya kan? Banyak yang jatuhin kayak lu menulis apa aja di puisi lu tulis apa. Lu jangan dengerin omongan orang, jangan dengerin omongan orang. Kalau misalkan tulisan lu kayak lebay atau gimana, tapi ketika orang baca dia ngerasa hal ini sama, Iya. ya udah lanjutin aja gitu. Berarti intinya ibaratnya puisi lu tuh sukses buat bikin orang ngerasa feel-nya sama gitu. Kayak menulis buku lah, kayak misalkan kita baca buku seolah kita ada dunia itu dan kita kayaknya sama di situ gitu. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Jadi kalau yang mau mulai nulis puisi, sukain dulu tuh puisi kayak gimana. Sukain dulu puisinya, terus kayak lu bisa mengungkapkan perasaan lu ke puisi itu kayak gimana gitu. Nggak usah kayak langsung belajar majas gitu, nggak usah. Dengan lu nuangin puisi hati lu nih, lu tuangin kayak pelan-pelan itu lama-lama tuh bakalan Memahami. Iya, bakal memahami. Gue juga awal tuh kayak lebay, lama-lama gue belajar kayak banyakin baca buku juga. Banyakin baca buku itu kita banyak referensi untuk kata-kata. Untuk kata-kata kayak majasnya kayak gimana, terus kayak gimana. Pasti ketika baca buku kayak ada majas kayak begini, apa ya? Nah, gue pernah dengar gitu. itu ada puisi bentangan kalaman artistik itu artinya apa? Itu menurut lo? Itu majas apa ya? Enggak tahu. Dia itu kayaknya majas pahit. Itu kalau lu dalam banget. Iya, tahu deh. Pokoknya kayak gitu. Nah, kalau majas sama filsafat tuh beda nggak sih? Beda. Beda ya? Kalau majas itu apa sih artinya? Majas itu kayak bahasan dari bahasa Indonesia lain. Kayak ungkapan lain. Oke. Kayak ungkapan Kalau lain. filsafat kan arti maknanya itu. Kayak ungkapan lain. Oke, misalkan makanan, terus ada bahasa lainnya makanan gitu ya. Kemek. Kemek. Oh, itu majas. Iya. Kayak enggak juga. Oh, enggak juga. Kayak tadi Itu bahasa lain, bahasa gaul ya. yang di puisi gua tadi barusan ya pagi hari jiwaku pecah di pagi hari. Itu Apa? jiwaku yang pecah di pagi hari. Oke. Itu diibaratkan seperti rindu yang pecah di pagi hari gitu. Jadi dari malam ke pagi dia merindukan seseorang. Itu majas apa tuh? Metafora itu kiasan. Metafora, oke. Kiasan, itu kiasan. Kalau hiperbola lebay. Ada repetisi itu pengulangan. Repetisi pengulangan. Pengulangan itu contoh. Kayak bagaikan, ada bagaikan lagi itu pengulangan. Oke. Gitu. Ada personifikasi yang tadi gua bilang kayak pena ini semakin lama semakin menarik di mariku untuk menari atas kertas. Oke. Itu personifikasi itu seperti benda mati yang dianggap hidup. Oke. Kan kalau pena nggak mungkin bisa narik. Benar. Kayak gitu, itu personifikasi. Benar. Jadi kayak gitu. Omongan lu tetap kagak begrime. Personifikasi supersonik. Supersonik. Apaan sih? Acara band supersonik. Itu beda. Bukan, itu hypersonik apa? Oh, iya.
Iya Supersonic bener deh kayak. Emang yang acara metal apa? Iya Supersonic. Cool yang acara metal gua apa? Udah jangan dibahas. Boleh kepo amat. Tapi nih sebelumnya enggak sebenarnya nih Satir ada ya, satir ya. Satir ada. Satir ya. sebenarnya nih kita berdua udah kenal Ara. Gue kalau misalnya di kampus ngeliat Ara nih, dia tuh apa-apa sendiri Iya, gitu, betul. jalan nunduk gitu kan. Mau pisau. Nyari duit. ada yang ambil ditusuk tangannya, diambil duitnya dia rebutan tuh. Rebutan duit. Kalau enggak kita sakit. Iya, kita parkir. Parkir. Padahal cuma 1.000 ya, sampai bunuh-bunuhan. Iya, jadi tuh gue kalau misalnya lihat Ara itu dia kayak apapun bisa melakukan sendiri gitu loh. Kayak kalau cewek-cewek kan biasanya ada geng-gengan. Iya, betul. Ya geng-gengan dia kalau misalnya kesini ke kantin harus rame-rame, kerja harus sendiri. Tapi kalau misalnya gue lihat Ara, dia ke kampus sendiri, ke fakultas sendiri, atau jalan ke ini pun sendiri. Karena sebenarnya dia punya teman. Emang kayak bener-bener. Gak ada yang Aneh apa? Itu benar, itu benar. Oh iya. Itu benar. Gue salah satu itu gue gak punya teman. Gak ada yang mau teman sama gue. Karena kita bertiga sama Pak ya. Terus Karena gue itu terlalu ambisi orangnya. Ambisi dalam hal Dalam hal belajar. Jadi Oke. ketika di kelas, gue tuh orangnya kan seneng nanya. Oke, bukan karena caper, bukan. Kan biasanya ada caper. Gini caper Iya, ya nah kan. itu kan orang Tapi bisa malah bilang, diomelin dosen ya kan. iya, Ada ada yang caper, gitu. Tapi malah enggak, ini dosen. gue malah diomelin sama temen gue. Oh, di Dia temen lu jadi brengsek aja. Jadi kayak dari situ karena pertama gue orang terlalu ambis, terus gue orang ribet, terus gue tuh perfeksionis. Jadi orang tuh kayak pengennya kayak gini, gue tuh nggak bisa harus kayak gini gitu. Oh, Kayak gitu, jadi- berarti kayak dari soalnya begini harus kayak gini, nggak bisa gitu. Iya, gitu. kayak begitu. Jadi lebih ke batu sih kalau gue Iya, satu benar. jadi kayak gitu. Jadi pas gue tahu lingkungan gue kayak gitu, mendingan daripada nungguan ya udah nunggu sendiri aja. Benar, Kayak gitu. benar, Kayak benar. gue mau ke kantin, ya udah ntar dulu abis ini ya lama mending gue sendiri aja. lapar gua. Iya. Kalau misalnya nggak makan nggak mati. Iya. Terus kalau misalnya di kampus itu lu bisa mengembangkan potensi puisi lu nggak? Enggak. Kenapa? Karena gue nggak ada temen yang seperti itu nggak ada. Kalau di itu komunitas lu itu tuh radio itu nggak bisa. Nggak Soalnya ada. jauh ya kan, rumah lu Tiga Raksa kan. Iya. Sedangkan lu ngekos di dekat daerah. Oh lu ngekos? Gue nggak kos. Ya, ngekos. Kok lu bisa tahu dia Rumah ngekos? lu tadi di belakang. Oh di belakang. Oh. Terus kok bener-bener nggak ada sama sekali gitu? Nggak ada. Jadi tuh gue pernah. Ini boleh nggak sih diomongin? Apa dulu? Jadi kayak ngusul ke komunitas Gosip Radio ini untuk ada satu segmen tentang puisi-puisi gitu. Oke. Oke. Tapi enggak. Nggak. Jadi kayak gitu. Jangan menyebutkan merek aja lah. Iya gitu, tapi enggak gitu. Paling kalau misalnya kayak gue kebagian untuk siaran, kayak gue nyuruh waktu karena gue pengen nyiaran, nyuruh waktu untuk kayak ada satu segmen Puisi. baca puisi kayak gitu. Wih, kok Kayak gitu. Jadi Tapi lu nggak dibolehkan gitu. enggak, meskipun segmennya tuh enggak ada, bener-bener enggak ada gitu. Tapi gue coba baca puisi aja dah di siaran radio gue. Tapi padahal UKM seni di kampus tuh banyak. Ada, jadi tuh ada masalahnya gini. Gue tuh dulu ikut salah satu LSO seni, LSO, ya. seni di kampus. Heeh. Gue baru pertama kali masuk, gue langsung disuruh lomba. Oke. Lomba itu lombanya nari gitu. Gue selain teater seni, gue tari juga. Oh, tari juga? Iya, tari. Bocah seni banget lu. Seni juga, seni juga, tari juga. Cuman pas gue udah berjalan. Kasih dancer bukan? Bukan. Oh, bukan. Tari fak-fak. Iya betul. Betul. Bener. Oh enggak salah, cing lu. terus. Tapi seru juga tuh bahas tari tuh. Lu tari dari sama juga kayak Gue teater. tari dari SD, nggak tahu. Waduh. Iya sih, pasti kalau cewek emang biasa dari SD nari yang jogetnya udah pakai cara pendek, kaosan dong kan. Enggak, kalau gue ada. Lu tontonannya beda. Enggak, kayak kan kalau misalnya cewek kan sama kan. Iya. Gitu. Padahal dia gebuk-gebuk dadanya ngap. Iya, namanya ngap. Kadang-kadang kita kalau yang gebuk dada sombong. Terbalik kan, kita ratu lah terbalik aja. Ini kayak di teater senior dah kayak Kita gitu. kayak dendam aja gitu. Buka kan. Kita napas. Udah ada susah napas aja. Terus kalau misalnya tari itu sampai sekarang lu masih Pas sekarang udah enggak. Pokoknya semenjak gua kuliah itu udah enggak. Sama sekali satu pun Udah seni. sama sekali puisi, teater, iya udah tari. sama sekali udah bener-bener off banget. Udah enggak banget sama sekali gitu. Kayak gua masih pengen, cuman kayak ada beberapa hal yang kayak masih tar dulu deh jangan dulu. Karena Karena kayak gue tuh pengennya dulu tuh kayak pas masuk kampus
gue pengen kuliah aja gitu. Gue kepikiran untuk masuk radio pun enggak gitu, karena gue pengen ya biasa lah orang pertama kali masuk kampus ambisi gimana kayak gitu kan. Jadi pas Enggak juga sih. Enggak, gue nongkrong. Gue sampai sekarang belum lulus. Kalau Gue ambis temen gue, cari temen gue nongkrong aja. Masalah dia nggak punya teman dulu. gak punya temen ya. Jangan bahas gua dulu. Terus Makanya pas gue masuk LSO, gue tuh udah seneng banget kan. Gue baru masuk banget, anak baru, langsung suruh lomba. Langsung suruh lomba karena bagus dong. Iya, karena dia ngelihat dari daftar yang gue isi itu, gue ada pengalaman. Oh, portofolio lu. Iya, kayak gini. Terus gue ngomong sama nyokap, gue ngomong sama nyokap gue sini lagi. Gue keluar teater dulu tuh dari nyokap nggak dulu ini. Karena kenapa? Itu tuh menarik tuh, kenapa disuruh keluar? Tapi ini mah apa aja ya? Nyokap gue bilang gini, orang yang berkecimpung di dunia seni itu brengsek. Nyokap gue. Anjing. Iya, oke. Nyokap gue. Ya itu kita ambil positifnya ya perspektif orang tuh beda. Iya. Kita nggak bisa mengkotak. Ya seni salah nggak juga. Itu Iya. hak dia. Hak dia, nggak apa-apa. Iya, betul. Ya terus. Oh, jadi lu kayak dilarang lah buat berkecimpung di dunia seni gitu lah. betul. Sebenarnya dia lebih tepatnya kalau menurut gue dia bukan nyalain ke harus nih arahnya kalau dia, tapi dia kayak nyalain soal seni salah. Ngerti kan maksud gue? Iya. Bawaannya. Nah, itu majas tuh. Majas. Majas tuh. Gue baru nangkep kan gua. Omongan lu gak berima juga nangkep gua. Majas pahit ya. Oh. Terus. Iya, makanya pas dari situ kan gue teater juga sama. Gue udah disuruh lomba untuk ke Palembang. Iya. Ke Palembang. Cuman pas udah mau disuruh lomba itu tiba-tiba karena kan gue teater itu pulang jam 2, jam 2 pagi gitu. Nongkrong dulu ya, Mbak. Mabuk ya, Mbak. Enggak. Itu kan karena apa sih latihan? Ada tapi enggak. Malah dia. Enggak, kalau ada Jadi yang lu apa dong? Kalau biar nggak ada merek aja dicopot air. Iya, air putih biasa itu. Kalau di Ciput ada khasnya. Cipitat punya bos. Terus. Ya lanjut. itu pulang jam 2 karena emang latihan. Pementasan kan kayak latihan, belum olah tubuh, belum olah vokal, terus nyari emosinya kayak gini itu beberapa malam banget. Gue jadi keingetan salah satu Apa? Momen. bukan salah satu ini tokoh Seksi Jenah. Dia mengatakan Sabda batu kepada api enggak? oh misal kayak bukan. Terus. Jadi ada kan tadi apa lu olah bahasa olah itu. Olah tubuh. Nah kalau dia itu dalam beribadah namanya ada olah rasa dan olahraga. Bukan. Ya apa namanya? Tadi aku lupa apa. Enggak, lu nyambung tapi dulu Pak. Buat apa dah? Olah rasa dia olah rasa sama olah apa sih batin. Oke. Olah rasa maksud batin, olah jasad lah. Tubuh lah, olah tubuh lah itu. Nah itu dalam hal peribadahan lah gitu. Lanjut. Iya, enggak penting juga ya. Terus. Maksudnya olahnya aja kayak itu. Oh iya. Oh jadi olahnya dong. Iya. Oke. Terus gua enggak dapet lagi. Ya terus kan setiap pulang teater tuh jam 2 pagi, jam 2 pagi. Itu kan emang gak keseringan banget ya. Kalau misalkan latihan pasti malam jam 9, jam 10. Kalau ada pementasan paling jam 2. Jadi tuh nyokap tuh kayak gimana gitu. Kayak berstigma seni itu tuh kayak gitu. Iya. Yang pulang malam sedangkan tuh Betul, cewek betul. enggak seharusnya pulang. Dan malam. ini gua kebetulan ngebahas seni malu nonton, malu marah-marah kali ya. Enggak kayaknya. Enggak ya. Tapi kirim aja linknya. Iya, boleh. Iya. Ya kan enggak apa-apa Iya, kan. boleh. Terus dia pas nyuruh gua keluar dari teater, gua sebenarnya berat banget gitu. Karena gua udah nyaman di situ, cuman kayak mau nggak mau gua harus ikutin juga karena pilihan gua itu tuh kayak ya udah ikutin orang tua deh gitu, kayak gitu kan. Yaudah tuh gua keluar dari teater, terus pas gua ikut LSO di kampus, dia bilang gitu juga pas aku ikut namanya ini gitu, bagian apa seni tari gitu kan, terus ya nggak usah ikut seni mah brengsek kata nyokap gitu. Iya. Nah terus gue nangkapnya gini, bokap gue dulu tuh kan anak band. Dia juga sama teater. Dia sama teater. Jadi mungkin nyokap gue tuh ngeliatnya dulu sama kayak gitu. Dia karena ngeliat lingkungan bokap lu kali ya. Ya mungkin, jadi kayak gitu. Dia sering kayak main di IKJ atau gimana gitu. Mama gue tuh udah tahu kayak gimana. Jadi pas Kesenian gitu. tahu gue ikut seni lagi kayak mau sih ikut-ikutan kayak gitu, sebenarnya brengsek, orang-orang brengsek, pokoknya bilang orang-orang brengsek kayak gue kayak Tapi cowok lu bergerak di seni nggak? hah? Cowok lu bergerak di seni nggak? Apa? Cowok lu bergerak di seni nggak? Iya. Tapi cowok lu brengsek gak? Enggak. Oh. Tapi tadi bapak lu kan pesan juga, berarti bapak lu brengsek. Ya iya bener. Oh. Iya, bapak-bapak lu. Iya benar. Oh, berarti cowok lu itu bergerak di seni. Iya. Tapi dia enggak brengsek. Tapi lu kenapa keluar dari teater?
Kenapa? Karena itu doang emang. Iya, karena nyokap nyuruh, terus kayak ya udah dah kata gue juga udah mau lulus ini kan, udah mau lulus SMA gitu kan, itu mau lulus SMA. Terus gue juga kayaknya bakalan kuliah, gue juga gak nyangka kuliah di sini kan, gak bakal nyangka kuliah di sini. Ya udah dah, gue cabut aja gitu dengan sekalian kayak gitu. Pas gue masuk sini lagi, terus malah digituin, ya udah dah kata gue, gak usah dah, mending gak usah gitu. Jadi kayak masih apa ya, ya udah deh ikutin apa orang tua aja gitu, masih kayak gitu. Oke. Mantap juga berarti ya. Berarti emang ya. Berapa menit lagi, Bang? 10. Berapa, Bang? 10. 40 menit lagi. 40 menit. Oh, mau nambah berapa menit, Bang? Mending gua ngomong dari tadi ngomong. Nggak Nggak apa-apa, Bang. Kita di sini bisa berbaur aja. Vokal aja. Berapa menit lagi nih? 5 menit lagi mungkin 5 ya. menit. Oke. Nih. Yang bagus. Oke, nih. Jadi tadi pesanan dari Ara mahasiswa. Kalau misalnya kalian mau memulai polisi, mau memulai puisi, gue preset dulu. Bukan apa, gue yang bawa itu. Aduh, gue langsung berurusan ini. Iya, kalau misalnya kalian mau memulai puisi, itu tuh berani mencoba. Cintai dulu puisi tersebut, cintai dulu diri kalian supaya kalian bisa mengekspresikan apa yang ada di perasaan kalian bisa menjadi suatu puisi. Woi, belakang nguping ngobrol, woi. Ya, lanjut. Kalau misalnya lu gimana, Blay? Itu sih yang gue dapat simpulkan dari Iya, gue juga. Jadi kalau dari gue sih nangkepnya gini. Pulpen, tintanya tinta cinta. Terakhir Blay penutupan. 5 menit. 5 menit. Iya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya kalian nih kalau misalnya mau mencoba untuk membuat puisi, cobalah. Gak perlu takut dan gak perlu kayak lu mikirkan kayak teknis puisi seperti apa. Yang penting lu bisa mengeluarkan isi perasaan lu yang lu lagi rasain. Kayak gitu. Bener gak, Bro? Betul. Ya udah, Dan satu lagi. Satu lagi apa lagi, Bang? Kaitan sama puisi, Bang. Apa tuh? Kita bakal ngobrol. Lu kalau nggak salah punya temen ini ya, apa? Anak lukis ya? Iya. Gue bakal ngobrol sama temen lu. Iya nggak? Kita cari temennya dia siapa? Sobat lukis, Parah cuy. lukis, bro. Anjing, Katanya serius sih- lu? Iya. Gue udah bingung ini. Udah pengen habis. Kita harus cari orang-orang yang melukis, Blay. Bener. Siapapun itu orangnya. Siapapun itu. Seni nggak ada kasta, semuanya sama. Seni itu bebas. Ya, oke. Oke. Sekian, kita bertemu. Oke, thank you, Ara. Tapi Thank cowok you. lu brengsek nggak? Enggak. Oh, enggak. Yang brengsek lu. Anjing. Udah, dadah.